Karena memang lagi tren-trennya sekarang ikan cupang. Oh, karena memang lagi ngetren. Lagi ngetren ya. Karena memang lagi tren, kita lihat juga trennya itu kan memang dengan harganya juga kita lihat peluangnya besar. Peluangnya besar dan memang Nah, kalau teman-teman memang saya menggerakkan di sini kan sebenarnya di sini menjadi unit bisnis yang menurut saya cukup baik ya di masa pandemi. Akhirnya saya melibatkan banyak teman-teman, bukan hanya di ikan cupang, bahkan di pakan-pakannya kayak misalkan kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra. Akhirnya saya bilang ada beberapa kawan-kawan yang memiliki lahan cukup besar, saya bilang kerjasama dong segala macamnya sama teman-teman gua nih, ada yang mau jualan kutu air sebagai pakannya. Karena ketika bicara semuanya ingin menjadi penjual atau sellernya ikan cupang, semuanya ingin bicara menjadi breedernya ikan cupang yang memang tergolong sedikit lebih mudah ya, dalam arti sedikit lebih mudah budidayanya karena bisa rumahan, bisa pakai apa lebih tergolong lebih kecil. Ketika itu semakin banyak, maka kebutuhan pakannya pun semakin tinggi. Gitu. Iya. Nah, itu pun menjadi unit bisnis yang menurut saya cukup baik. Dan alhasil hari ini dari penghasilan kutu air pun teman-teman cukup tinggi, tergolong misalkan satu gelas aqua kecil itu 30.000, sehari minimal 20 gelas saja sudah 600.000. Oh iya. Itu hanya jualan kutu air ya. Belum ikan ya. Air mas, kutu air yang memang notabene alam ya, alam segala macam itu kurang lebih. Jadi itu sangat potensi sangat baik di masa pandemi ini menurut saya. Dan ini bisa melibatkan banyak orang. Dan hari ini alhamdulillah, makanya kenapa saya juga beranikan diri. Yuk kita bikin galeri, kita bikin bahasa saya rumah hobi di situ, teman-teman semua ayo yang mau cari duit tambahan dan lain-lain, ayo monggo di sini. Yang penting perputaran modalnya aja lebih ke arah situ agar menutupi ke petani-petani. Kita juga memikirkan nasib-nasib para teman-teman petani yang memang Nah itu aja sih saya perputaran, itu aja sih yang saya dorong hari ini mas. Iya. Kalau mungkin dari sisi pemerintah, Bro Dika ya, mungkin Bro Dika kan sebagai asisten staf khusus ya, ada nggak sih mungkin dari programnya dari pemerintah terkait dengan seperti ikan cupang ini bisa dibilang UMKM nggak? Maksudnya terus ketika misalnya itu bisa dibilang ini UMKM, ada nggak sih program khusus pemerintah dalam mendukung kayak teman-teman di Batamnya juga udah banyak kan komunitasnya ikan cupang itu agar mereka berkembang, agar mereka lebih profesional, biar ya mungkin tadi Bro Dika sampaikan ada yang sampai ekspor ke sampai mana tadi Meksiko, Amerika. Nah, China. Bisa ada nggak program khusus agar yang ekspor itu semakin banyak gitu loh? Gitu. Ada nggak program dari pemerintah selama ini atau apa rencana ke depan? Jelas adalah saya berbicara dari sudut pandang Istana Wapres ya Mas. Dalam arti cara program itu kan ada di Kementerian KKP ya. Oke. Tapi sedikitnya saya gambarkan memang berapa kali karena juga saya ada di ranah dunia hobi atau dunia ikan, saya coba beberapa diskusi. Memang UKM itu salah satu unit program atau focusing Pak Wapres, bicara UMKM, pemberdayaan dan sebagainya, itu adalah focusing Pak Wapres, dan kebetulan ada di wilayah saya bidang ekonomi. Memang ada permasalahan yang memang agak sedikit saya coba mencarikan solusi. Kayak contoh gini, ketika kita bicara pangan, kebutuhan pangan itu jelas mas di Indonesia, kebutuhan pangannya sekian, ya kan. Bicara pangan ada off-takernya, ada yang menabung, ada yang marketnya segala macam. Nah kalau hobi ini kan bisnis yang unik mas, yang unik dalam artian kita tidak bisa bicara kebutuhan ikan cupang berapa banyak sih. Iya, karena ini hobi ya. Nggak bisa ditarget untuk memenuhi kebutuhan pasar. Akhirnya saya berapa kali diskusi dengan BUMN, dengan perbankan untuk bicara support teman-teman penghobi, terutama ikan, bukan hanya ikan cupang ya, semua penghobi, ada ikan hias dan sebagainya. Itu yang permasalahan yang memang belum ketemu solusinya dan sedang saya cari gitu loh. Ketika mereka BUMN, pemerintah semuanya akan siap support, tapi pertanyaannya adalah tolak ukurnya di mana? Oke, kita bicara tolak ukur ekspor. Nah, ekspor pun sedikit unik untuk ikan hias, dalam artian bicara eksportir, perusahaan-perusahaan eksportir itu pun bicaranya adalah mereka harus memiliki penghubung di negaranya. Apabila tidak memiliki penghubung di negaranya tidak bisa. Misalkan Mas punya perusahaan eksportir di negara A. Ketika ada permintaan di Amerika, Mas harus ada perwakilan dari perusahaan Mas di Amerika untuk menerima, pada akhirnya diberikan ke buyer. Nah, di sana buyer pun rata-rata personal Mas, bukan sebuah perusahaan besar segala macam. Nah, tolak ukur itu yang memang
menjadikan sedikit sulit gitu loh. Kalau bicara data-data hari ini Indonesia bicara ekspor ikan hias terbesar di dunia. Iya. Karena memang potensinya baik. Dan yang memang itu yang saya tekankan dan berapa kali saya juga kampanye di teman-teman adalah bicara local pride. Ikan-ikan hias Indonesia sebenarnya sangat luar biasa. Local pride itu maksudnya ikan-ikan lokal gitu ya? Ikan cupang khas Batam gitu ya? Dalam artian local pride gini Mas, di Indonesia ini kita sama-sama tahu, mungkin Mas yang ada di situ juga paham, ikan-ikan dari Thailand banyak masuk ke Indonesia, ikan-ikan Malaysia masuk ke Indonesia segala macam. Bahkan saya berapa kali juga pernah ke Thailand segala macam, saya melihat. Sebenarnya terutama untuk ikan cupang, banyak jenis kayak blue rim, apalagi hari ini avatar yang murni dari teman-teman breeder-breeder Indonesia atau peternak-peternak Indonesia. Blue rim dulu awalnya dari Indonesia, FCCP yang hari ini diklaim milik Vietnam. Awal mulanya dari teman-teman breeder di Medan segala macam. Nah itu yang memang pada akhirnya dari luar negeri itu coba mempertajam genetikanya. Nah di Indonesia sedikit kita ketinggalan pada wilayah. Sebenarnya penciptanya teman-teman Indonesia Mas, petani-petani Indonesia. Nah, Indonesia ya. Memang hari ini dan lucu sekarang harga dari Thailand itu cukup tinggi, harga dari luar negeri cukup tinggi segala macam. Padahal awal mulanya itu semua dari Indonesia dan genetik Indonesia. Saya pikir luar biasa gitu loh, kayak avatar hari ini macam-macam model segala macam. Saya salut dengan itu. Nah itu yang lagi saya dorong dalam artian ya ini bangga produk Indonesia gitu. Ini hasil para petani Indonesia atau pembudidaya Indonesia sih. Itu sih. Iya. Mungkin Mas Asyad, Mas Joni, saya kalau mau nanya sekalian nih, mumpung ada nggak sih pemerintah ngasih program bantuan dana untuk sama tahu bisa disampaikan ke Pak Wapres, Pak di Batam ada bantuan dana melalui KUR ya Mas, melalui KUR kita. Langsung KUR ya. Melalui KUR, terus hari ini juga ada banpres 2,4 juta, mungkin di Batam bisa didorong melalui tingkat RT RW seharusnya sudah bisa merekomendasikan RT RW kelurahan nanti lari kecamatan ke dinas-dinas baru ke Kemenko. Itu ada untuk UKM 2,4 juta. 2,4 juta ya? Iya, itu hibah 2,4 juta. Oh iya. Lumayan juga buat modal beli berapa pasang ikan habis itu diternakin ya. Kalau mau modal untuk ikan cupang ini kalau di sini saya dorong untuk teman-teman mengajukan untuk banpres, silakan kalian bisa beli sepasang 2 pasang ikan, indukan segala macam, silakan monggo. Gitu loh. Itu pelan-pelan sih nggak terlalu banyak, tapi saya sudah mulai ajak teman-teman di sekitar sini. Itu sih Mas. Sebenarnya banyak program-program pemerintah yang memang bisa disinergiskan. Tapi memang untuk skala banyak yang tadi ya, saya belum menemukan solusi untuk tolak ukur tadi. Berapa sih kebutuhannya? Karena perbankan dan lain-lain butuh itu Mas. Iya. Pasarnya bagaimana? Iya. Karena masih jadi permasalahan. Mereka siap support. Ketika itu sudah ketemu jawabannya, oh ternyata begini gitu loh. Kalau kita bicara daging ada penampungnya, pasarnya jelas. Bukan bicara konteks jelasnya tolak ukur ya. Betul. Ada gitu loh. Padi, kopi, ininya ada. Nah, hobi ini yang memang saya belum bisa. Sedangkan kita bisa cek sendiri di sosial media, teman-teman yang jual secara live penghasilannya 2 jam 3 jam bisa 6 juta, 10 juta bahkan 20 juta. Itu luar biasa. Benar. Tapi tolak ukurnya aja yang belum ada. Iya, beda kalau komoditas resmi kan kayak apa tadi beras, apa ikan, daging, apa ayam tuh, telur, sekilo standarnya kalau naik pemerintah intervensi. Tapi kalau cupang kan harganya nggak ada standar jadi dan nggak bisa hari ini nggak bisa distandarkan karena itulah hobi. Sama kayak lukisan. Lukisan tiap orang mungkin ini kok harga lukisan kok mahal mungkin gitu kan. Tapi kalau orang yang suka seni, orang mau bayar itu lebih mahal. Gitu Mas Asep ya? Iya. Berarti bisa dibilang orang yang suka cupang, hobi cupang itu ada orang-orang yang punya nilai seni. Iya kan? Iya, hobi mesti gitu. Iya. Namanya hobi ya sangat unik sekali. Setiap orang dia beda. Dari ininya, dari. Iya, mungkin buat Mas Asep, Mas Joni ini luar biasa. Ini keren banget. Ya, kalau aku baru lihat deket ya. Ini keren banget ini ya. Iya. Oke. Bu Dika, lagi di mana nih posisi? Ini di rumah? Lagi di rumah. Lagi kebetulan tadi dikabarin sama Mas juga. Saya langsung meluncur karena saya sering nonton
Tribun ini juga podcast. Wih. Jadi saya juga pengen mendorong mengajak teman-teman Tribun untuk ayo kita support teman-teman breeder atau petani-petani ikan hias di Indonesia untuk jauh lebih baik lagi aja. Gitu. Iya, secara potensi, iya, secara potensi proyeksi memang ini prospek ya bro ya. Artinya di kondisi pandemi seperti ini mungkin buat teman-teman yang sekarang mungkin kena PHK, ya, mungkin bisnis seperti ini jadi alternatif ya, karena mungkin tidak sulit juga kan? Jadi alternatif. Memang, tapi ada beberapa juga saya juga bilang ke beberapa teman-teman ya. Ketika hari ini kan ketika kita bicara dari sisi bisnis, ketika barang sedang tinggi-tingginya maka akan dengan cepat akan jatuh. Hari ini harga ikan cupang tuh banyak juga yang hingga 60 juta seekor. Bahkan saya lihat di live ada 100 juta per ekor. Sudah mulai seperti itu Mas. Saya bilang coba agak dijaga biar tidak terlalu tinggi, karena ketika terlalu tinggi harganya maka akan cepat jatuh. Minimal bisa menjaga ritme itu maka akan panjang. Itu ikan cupang kayak apa? 100 juta. 100 juta itu ikan cupang apa bro? Rim sampai 60 juta. Blue rim. Blue rim ya. Iya. Leader terkenal, dan itu bahkan saya melihat produk-produk Thailand yang memang terkenal dengan blue rimnya lewat. Menurut saya ya, pribadi saya memang sudah luar biasa breeder-breeder Indonesia itu kan. Oke. Berarti kalau untuk modal usaha di awal itu 500.000 apakah sudah cukup Mas? Cukup banget ya 500.000? Sangat cukup. Bahkan kalau dekat dengan saya tanpa modal. Dimodalin. Main ke Batam lah. Kita di Batam banyak komunitas bro. Iya. Handphone dia bisa jualan gitu. Ikan saya aja ibaratnya saya beli di petani harga sekian. Lu mau jual 10 kali lipat terserah, yang penting dibalikin lagi modalnya dengan harga sekian biar ada perputaran di petani. Itu aja sih kalau saya. Iya. Keren. Iya. Mungkin kasih harapan lah bro, buat teman-teman komunitas komunitas cupang ya, di Batam, di Kepri nih mungkin lagi nonton. Nah mungkin yang lagi nonton kira-kira apa nih, kasih semangat lah atau kasih duit lah buat modal. Duit ya. Ayo bro, mungkin bro. Ya yang pasti sih momentum malam ini ya dengan teman-teman dari Tribun ini menurut saya sudah sesuatu yang luar biasa, karena memang teman-teman komunitas breeder segala macam itu juga butuh kekuatan media untuk mempublish bahwasanya ada loh kelompok-kelompok atau unit-unit bisnis di Batam yang potensi kedepannya ini bisa luar biasa, bisa bahkan bisa menjadi suatu identitas suatu daerah itu dengan keunikan hobi seperti ini. Dan saya melihat sih untuk bisnis ikan hias ini tidak akan mati ke depannya, karena mau sampai kapanpun tingkat kesetresan orang melepas ikan hias, ikan cupang yang tergolong lebih mudah mengurusnya. Di luar saya ada beberapa ikan, tetapi ikan cupang lebih mudah ya, lebih mudah. Kos biayanya juga lebih tidak terlalu besar untuk mengurusnya. Jadi menurut saya ke depan potensi ikan hias cukup baik. Yang pertama, yang kedua bagaimana juga menjaga soliditas. Biasanya kadang-kadang di internalnya Mas, misalkan contoh teman-teman penghobi Batam biasanya saling menjatuhkan untuk menguntungkan bisnisnya, itu juga bisa menjatuhkan harga. Iya. Ketika teman-teman di Batam solid, bikin pameran, bikin kontes, bikin segala macam. Bahkan bikin kontes itu biasanya penghobi se-Indonesia akan hadir. Skala nasional. Berapa kali ada kontes di Batam, dihadiri teman-teman se-Indonesia, itu kan juga menjadi ini tersendiri buat Batam. Sih solid, terus dukungan dari media, bahkan pemerintah setempat untuk terus mensupport. Insya Allah kalau dari pemerintah pusat akan bisa siap support. Bahkan bisa hubungi saya, kita bisa sinergis bareng. Wih, mantap. Kapan-kapan lah ke Batam lah, nengokin teman-teman komunitas ini ya. Siapa tahu di radar, Batam potensinya ini. Karena di sini kan dekat dengan Singapura, siapa tahu bisa dibantu-bantu jadi komoditas ekspor andalan selain migas. Bisa. Oke, Bro Dika, makasih banyak. Makasih Mas Dika. Ya, sudah menyempatkan waktu ya. Ya, salam buat Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin ya. Nanti Wapres akan terus support Mas untuk Indonesia, dan memang saya ditugaskan juga oleh Pak Wapres. Coba Dika terus untuk support ya. Saya akan terus mencari solusi untuk UKM Indonesia terus bangkit Mas. Ya, oke. Jangan kapok, kapan-kapan kita ngobrol soal UKM. Kita undang nih Mas Dika lagi. Bro Dika ya. Kita ngomongin UKM Bro. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Makasih. Yuk. Semuanya teman-teman Tribun Batam. Yo. Oke.
Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan. Langsung pertanyaan aja ya, karena ada pertanyaan, mungkin nanti mumpung Mas Asep sama Mas Joni bisa bantu jawab ya. Siap. Disiapin ya. Oke. Terus ini apa? Kalau Mas Joni kan masih kerja ya. Waktunya membagi waktu kerja di bank sambil ngurusin cupang gimana, Mas? Itu memang harus kita usahakan sih. Karena namanya kita untuk mengurus ikan ini kan makhluk hidup, jadi dia tetap butuh perhatian kita juga. Iya betul. Perhatian ya. Nggak boleh dicuekin. Biasa memang kita kan kalau saya sendiri sih saya kan pagi sama malam tuh. Jadi memang kita saya sendiri bangun agak pagi untuk sempetin untuk kasih makannya, kasih jemurnya gitu. Untuk malamnya juga, sorenya itu juga kita kasih treatmentnya juga untuk dia kasih makan, kasih dia juga main gitu sesama ikannya gitu untuk bisa terus melatih dia gitu. Seperti itu sih. Iya. Tapi kalau untuk ini untuk memasarkan ikan-ikan cupang ini melalui apa kalau di mana Cahaya Cupang sendiri? Cahaya Cupang. Kalau saya sih di kampung sini melalui bazar. Bazar. Bazar ya. Jadi kita ada kegiatan rutin setiap bulan. Jadi semua ikan kita siapkan, pas hari itu kita turunkan kita di gang depan rumah saya. Jadi kita pasang tenda, itu ada 3 tenda ya Pak Juni. 3 tenda itu kita siapkan ya. Kita bajar di situ, kita melalui medsos kita upload, terus undang teman-teman juga. Ada juga yang dari luar ikut bergabung untuk menjual. Iya. Nah itulah makanya kenapa lari saya ke ikan cupang, karena melihat di sini potensinya cukup baik. Dan dari situ kita punya program untuk berbagi kepada masyarakat. Artinya saya di sini sebenarnya hanya mengembang biakan. Jadi waktu saya itu tersita habis sama cupang ini, karena kalau siang kan saya di toko. Mulai dari sholat subuh sampai 7:30 itu saya ganti air, ngasih makan. Dan habis isya sampai jam 12 malam itu saya fokus ke cupang. Itu rutinitas setiap hari. Terus pas kita pemasaran itu melalui bazar itu tadi, bukan saya yang jaga ya teman-teman gitu. Semua terlibat, masyarakat terlibat. Itu tadi yang bazar itu yang 2 juta per hari bisa didapatin itu Mas? Sama atau yang pameran di mall? Kita yang bazarnya. Yang bazarnya itu 2 juta per hari. Iya. Tadi seperti yang sampaikan Mas Dika, expose ke media, sosial media online, itu penting untuk agar bisnis ini tidak hanya lingkupnya itu lokal Batam saja, tapi gimana caranya orang Amerika tahu, orang luar negeri di luar Indonesia tahu, sehingga akan meningkatkan nilai jual cupang meskipun itu ikan cupang Batam gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan mungkin, yuk. Rudy S, di Batam ada kompetisinya nggak Mas kayak burung gitu? Kontes kali ya Mas? Iya, kontes. Kayaknya tadi sempat sampaikan ada ya. Sudah. Iya. Kontes dan itu ada kemarin itu bulan ya? Hampir tiap bulan. Hampir tiap bulan. Iya. Kadang-kadang sebulan 2 kali. Nah, terus tahunnya gimana? Kalau ada kontes itu tahunnya gimana? Kita sesama komunitas kan ada grup. Iya. Itu di share di grup di medsos juga, di Instagram, di Facebook, di Twitter kita ada. Jadi semua kalau ada kontes tanggalnya masih jauh pun udah di share dari sekarang, mereka udah pada tahu. Kalau menang kontes itu berapa sih Mas? Maksudnya hadiahnya biasanya? Hadiah variasi sih. Kemarin aja sekitar 12 juta itu kemarin. Lumayan juga ya. Iya. Dan ini kita di Desember lagi ada juga dari teman kita ngadain nanti di mall, sekalian kita promosi lah ya. Boleh. Untuk teman-teman kita juga di Desember nanti itu hadiah motor. Hadiah utamanya motor. Iya. Motor. Itu keikut pesertanya sekitar 3.600 peserta. 3.600. Banyak ya. Banyak juga ya. Itu off air ya, bukan virtual ya? Enggak virtual. Enggak ada ya kompetisi tapi virtual nanti semua live kayak gini jadi satu-satu ini dari Jogja, ini dari Batam, dari Padang ya. Belum ada ya, keren juga tuh. Belum. Bisa diidekan ya. Bikinnya kompetisi nasional gitu kan.
Gitu. Oke, Alin Chandra, ikan yang pernah terjual mahal ikan apa Mas dan harga termahalnya berapa? Mungkin yang Mas dari Mas saja, yang dari Cahaya Cupang mungkin. Ke kita kan. Iya. Kalau yang saya selama ini sih yang paling mahal saya jual cuman blue rim. Itu berapa Mas? Blue rim satu pasangnya bisa 1,5 juta. 1,5 juta. Saat ini. Iya. Coba kalau punya ikan blue rim itu banyak, 1,5 juta jualnya, punya Kali- 1.000 aja. Kan? Kalau 30 aja aku laku 30 udah senang juga. Karena Iyalah, 30 udah berapa juta? karena rata-rata yang ngambil dengan kita itu mereka reseller. Mas. Oh. Jadi beli lagi, jual lagi Jual mereka. lagi. Seperti itu. Ulakannya. Iya. Bisa jadi yang blue rim yang di Jakarta lebih mahal ya Mas? Bisa jadi ya? Iya, jangan-jangan Mas yang tadi dibeli 1.500.000 dijual di Jakarta 5 juta. 5 juta. Iya mungkin sekali. Itu namanya kalau bisnis hobi harganya kan dia kan punya nggak ada standarnya. Betul. Gitu. Oke. Mungkin di tempatnya Mas Dika tadi bisa ada yang 30 juta, 60 juta. Iya itu, mungkin seperti itu Iya, resellernya. itu. jangan-jangan Mas Asep lihat, alah cuma kayak gitu Dan 60 kenapa juta. bisa ada yang mahal, bisa murah, yaitu memang ada kategorinya ya. Jadi artian misalkan ini satu pasang dengan warna jantan betina sama, itu anaknya tidak semua sama. Oh, gitu ya. Misalkan ini satu pasang 1 juta, beranak lah dia nelur netas sekitar 2-300 ekor. Itu yang persis indukannya itu paling 30 apa 10, 20, 30% udah hebat. Oh, jadi bisa dia warna biru tiba-tiba gitu bisa Mas? Macam-macam warna. Warna. Macam-macam warna. Oh, jadi kalau tanaman kadang disilang, di stek atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginan kita. Iya. Kalau ini misalkan ini saya kawinkan sama yang warna biru, bisa nggak aku pingin bikin ikan yang warnanya hijau gitu. Nggak bisa, ya? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Dan itu kenapa Mas tadi bilang kita itu hebatnya, itu luar biasanya kita itu sering eksperimen ya yang ini di ini silang-silang ketemulah warna-warni seperti itu perbuatan ya yang ekstrim tadi, keberanian kita untuk mencoba yang hitam sama putih, yang warnanya multicolor dikawinkan sama yang lain-lain. Jadi sehingga timbulnya warna-warni. Itulah kenapa bisa kontes ke warna sekarang. Kalau dulu kan cupang identiknya dengan aduan. Aduh. Iya, tadi dia bilang kan aduan, sekarang konsepnya ikan Kalau hias ya. sekarang Keseni. diklaim oleh Thailand dan lain sebagainya. Itu induknya memang dari kita. Waduh. Itu. Iya. Iya. Ada lagi? Azra, untuk perawatannya bagaimana Mas? Sulit nggak apa? Harus ada pH air yang harus dijaga. Terus makanan apa yang lebih bagus untuk ikan? Ikan cupang maksudnya ya. Mungkin ini ikan ini air apa Mas? Mungkin Kak ada Azra pH. Margareta. Kalau untuk air ya biasanya kita diendapkan dulu. Airnya. Airnya minimal 1 malam kita endapkan dan itu dikasih daun ketapang kering. Dia akan berubah warna air itu seperti air teh. Dia akan menguning gitu. Dan itu ketapang itu fungsinya untuk mengatur pH air. Itu. Oke. Dan untuk makanan sih yang paling bagus sih makanan hidup ya. Seperti kutu air tadi sama jentik nyamuk ataupun cacing sutra. Iya. Yang Ini paling sekarang tadi kan Bro Dika tadi Mas Dika tadi sampaikan kan bisnis cupang kan naik kata. Mungkin orang mainnya ikan cupang, tapi kita bisa main cacingnya. Ada makanannya kutu air ya. tadi. Iya, kutu air Karena, tadi ya. Iya, mereka juga jualnya cuma 600.000. 600.000 satu hari. Dan tuh. itu memang di Batam sendiri luar biasa. Luar biasa, Artinya Mas, mahal. begini, artinya begini. Ketika cupang ini booming, itu banyak teman-teman dari kita yang merasa terbantu. Mereka mencari cacing, mencari kutu air itu kan di alam, dan itu memang penghasilannya luar biasa ketimbang kita Jual ikan? kerja. Oh bukan kerja. Iya kan. Ya makanya kalau di hobi itu kadang kalau dilihat hitungannya itu kalau dikalikan 25 hari kerja itu kan. Kalau dia rutin reguler mungkin bisa ngalahkan gaji, ya. Iya, Iya. betul. Untuk teman-teman kita yang jual pakan yang tadi seperti Mas Dika bilang aja, itu mereka untuk cari pakannya itu di alam itu paling butuh waktu sekitar 2-3 jam. Penghasilannya sekitar 400-500 ribu Per hari ya? per 2-3 jam itu saat cari. Iya. Sekali dapat dijual segitu. Kalau dia rutin tiap hari aja dia berapa 2 ya? jam dia nyari terus dapat lagi Mas. Oke. Jual lagi. Ya. Apalagi ikan cupang sekarang orang yang hobi dan orang pelihara kan semakin banyak. Logikanya pasti itu akan banyak dibutuhin, dicari. Betul.
Iya. Jadi kita beli bisnis Apa kita kutu jadi- air atau bisnis cupang ini? Mikir. Jadi beralih Kutu bisnis air nanti. ya, cari cacing. Iya. Cari cacing kerjanya dapat 500.000. Iya, ada lagi? Edi Pangi. Satu kali lagi ya, Edi kita Pangi udahin ya. Simanjuntak. Kenapa sih nama ikan cupang ada historinya? Ini juga tadi sebenarnya ada di pikiran aku juga nih. Iya, kenapa namanya cupang? cupang? Cupang kan jorok, jorok. Agak itu. Historinya dari mana sih? Mas Joni tau nggak? Mas Joni atau Mas Asep tau nggak? Asal usul cupang nih. Jangan-jangan sebelum hobi cupang kan cari referensi. Oh, ini tuh cupang. Nggak tahu ya? Kalau itu saya sendiri kurang paham. Nggak tahu ya kenapa Iya, dinamakan kalau dilihat cupang ya. cupang kan identik dengan mulut kan, atau dengan bekas luka. Apa hubungannya dengan ikannya itu? Iya. Jadi silakan nanti Nanti googling searching aja. aja, googling aja ya. Ya, oke. Udah hampir Ah, 1 jam. Udah 1 jam ya. Ya, makasih banyak Mas Terima kasih. Asep, Mas Joni. Sama-sama. Sukses selalu ya. Sukses. Mainan ikan cupangnya, Ya. mainan tanda petik ya. Sukses selalu ini Ya, usahanya. Semoga bisa jadi bisnis yang benar-benar bisa membantu di kondisi ekonomi ini, Ya. kondisi pandemi ya. Dan jangka panjang juga ya, jadi nggak musiman kalau lihat juga. tadi sampaikan Mas Dika, ya kalau udah ngomong hobi jangan nanggung-nanggung, Iya. harus serius Benar. sehingga bisa menghasilkan bahkan tadi punya pride apa tadi ya? Local pride. Local pride sehingga cupang Batam tuh bisa naik kelas. Naik kelas, bisa dikenal dunia. Mm-mm. Oke Mas, nih seperti biasa kita boleh minta tanda tangannya. Oh, Seperti biasa, Mas Asep nggak tahu itu. Ya, terima kasih udah berkunjung di Kali jadi- Tribun Podcast, sudah ngobrol. Di mana saya? Boleh Silakan. kesini, Mas. Masih mana sih? Ini saya. Boleh nih, Ya, di namanya. mm-mm. Boleh Boleh juga nih ditanda tangan. bisnis ikan cupang nih. Bisa. Ya. Kayaknya beredarnya nggak sulit ya, kayak nggak terlalu sulit. Namanya ya. breeder ya? Breeder. Breeder. Iya, Breeder. Mm-mm. Oke Tribuners, jangan lupa ya saksikan kita di YouTube channel kita Tribun Podcast, dan juga jangan lupa follow Instagram kita @tribunpodcast. Mm-mm. Dan juga dengerin ya mungkin episode-episode sebelumnya yang ketinggalan bisa didengerin di Spotify atau di Anchor. Udah. Jangan lupa juga selalu update berita kita di tribunbatam.id. Oke, terima kasih Mas. Iya, terima Sudah kasih Mas Asep, Mas hadir Joni. ya. Terima kasih Mas Asep, Mas Joni. Sukses selalu lah. Sukses selalu, sehat selalu, lancar ya semua. Semakin jaya komunitas cupang Batam. Kita diundang Mas kalau ada kontes-kontesnya. Iya, diundang lah, di info lah. Iya, di info. Biar kita bantu ekspos juga Iya, kan. betul. Iya. Oke, Tribuners ya. Jumpa lagi di episode selanjutnya. See ya.